Menjerat gratifikasi seks menjadi topik dialog kita kali ini bersama saya Teguh Nasrullah, praktisi hukum. Pak Nasrullah, kalau kita ingin menjerat pelaku dan penerima gratifikasi seksual, itu apakah kita bisa mengandalkan Undang-Undang Nomor 20 2001 seperti yang tadi kita diskusikan itu? Bisa, bisa. Dengan yang tadi fasilitas lainnya itu? Fasilitas lainnya apa? Bagaimana agar hakim ini bisa punya persepsi yang sama terhadap menerjemahkan fasilitas lainnya ini? Seharusnya kalau orang sudah menjadi hakim, harus mengerti hukum tapi pidana kalau hakimnya material. seperti kasus ini yang menerima gratifikasi seks, bagaimana dong? Ya sama kayak mungkin beliau, saya tidak berani mengatakan beliau sudah terbukti menerima gratifikasi seks. Saya bicara secara umum ya. Karena kemarin sekarang gini, saya mau tanya, ini waktu disebut-sebut ramai bahwa hakim itu menerima gratifikasi seksual ini informasi dari mana? Dari KPK kah? Atau dari siapa? Dari pengacara orang yang memberikan gratifikasi seksual. Dari pengacara Toto Hutagalung. Kalau dalam kasus kita bicara saat Hakim itu Setiabudi Tejo Cahyo. Total Hutagalung diperiksa sebagai tersangka atau saksi? Saat itu, ini kalau informasi nih Pak, boleh kita baca. Saya juga ada referensi itu kan. Ada beberapa termasuk ketika Hakim Setiabudi di kantornya di Pengadilan Negeri ditangkap, ya kan. Ada beberapa hal termasuk dari tadi yang saya sebutkan Toto Hutagalung. Nah, itu memang kalau kita buatkan informasi memang belum dinyatakan. Itu statement kepada rekan-rekan media sendiri. Jadi gini, saya ingin sampaikan saya secara umum ya. Kalau Toto Hutagalung. Seperti ini Pak, ini ada statement di depan wartawan ya. Dia bisa kena gratifikasi seks, tinggal Toto ditanya nilai bayaran perempuan yang memberi layanan seksual tersebut. Nah ini lebih teknis lagi nih, tapi kita belum masuk ke situ. Nah dengan asumsi tadi seperti apa Anda melihatnya? Sekarang ini saya ingin katakan dulu bahwa kalau Toto Hutagalung diperiksa sebagai saksi, seharusnya yang harus diingat adalah BAP kepada saksi tidak diberikan. Ya. Seharusnya tidak ada orang satupun yang bisa memberikan konferensi pers tentang BAP seorang saksi. Tidak mungkin. Tapi kalau Toto Hutagalung diperiksa sebagai tersangka, maka BAP diberikan kepada tersangka, ya, sehingga itu milik si tersangka. Dia bisa berbicara kepada. Ada dasarnya. Ada dasarnya. Berdasarkan BAP itu. Nah, kemudian kita kan tidak bisa mengatakan berapa uang yang diberikan kepada perempuan itulah gratifikasi. Karena apa? Belum tentu perempuan itu akan mengakui. Oke, baik Pak Nasrul, kita lihat grafik yang berikut ini dulu sambil saya ajak pemirsa untuk menyimak sebuah statement.